11 dan 12 ya. Mungkin beberapa hal yang Bapak akan tampilkan. Jadi di awal mungkin sedikit teori-teorinya Bapak jelaskan dulu, kemudian nanti di akhir ada beberapa pertanyaan yang mungkin bisa membantu untuk mencoba menggambarkan pertanyaan ataupun soal yang akan besok kalian kerjakan ya. Coba Bapak tampilkan dulu sebentar ya. Sambil menunggu, kalian bisa mengisi presensinya kembali ya. Kalau tadi sudah mengisi yang agama, sekarang isi lagi untuk yang PKWU. Belum tampil Emil ya? Udah, Pak. Tolong dicek dong, jangan ada yang nembak ke Ain, ada 2 nih. Siapa yang satu ya? Jadi berat. Jadi berat. Ya, aku mah ketika nikah, pasti aku bantuin aja di sini. Air. Mil sudah tampil Mil? Sudah, Pak. Oke. Lama. Oh, udah satu. Udah satu Abib. Bentar ya, ini agak berat bukanya nih. Oke, kita akan bahas dulu. Yang pertama adalah tentang faktor ya, faktor internal dan eksternal. Bentar, ini belum keluar nih kayaknya. Ya, jadi yang pertama adalah untuk faktor internal dalam memunculkan ide usaha ya. Ini yang pertama adalah pengetahuan yang dimiliki oleh orang tersebut ya, kemudian pengalaman yang dimiliki oleh orang tersebut, kemudian pengalaman di saat ia melihat cara dari orang lain melakukan penyelesaian dari masalah yang ada ya. Jadi yang ada di depannya. Nah, jadi di sini adalah faktor internal yang
muncul ya, yang bisa memunculkan dalam ide usaha. Jangan tertukar nanti dengan faktor eksternal, karena nanti di dalam soal ada faktor internal dan eksternal ya. Jadi jangan sampai salah memasukkan ya. Nah, yang kedua ini adalah faktor eksternal. Jadi faktor eksternalnya apa saja? Yang pertama adalah masalah yang dihadapi dan belum tentu terpecahkan. Kemudian kesulitan yang dihadapi sehari-hari, kemudian kebutuhan yang belum terpenuhi ya, itu baik untuk dirinya maupun orang lain, dan yang keempat adalah pemikiran yang besar untuk menciptakan sesuatu yang baru. Jadi salah satu soal adalah berbicara tentang faktor ini ya. Nah, nanti apakah pertanyaannya adalah faktor internal atau faktor eksternal atau kedua-duanya, mungkin kalian nanti bisa ketahui besok ya. Yang jelas nanti kalian harus paham tentang faktor internal dan eksternal dalam memunculkan ide usaha. Ya, itu yang pertama. Ada pertanyaan? Pertama? Kalau tidak ada, yang kedua adalah mungkin kita bahas tentang menghitung BEP atau titik impas ya. Jadi BEP ini, break even point ini ada dua macam ya, ada untuk unit dan juga ada untuk rupiah. Kalau unit berarti jumlah ya, jumlah unit, jumlah produk. Berarti kalau rupiahnya adalah jumlah nominalnya. Juga dikatakan impas itu bagaimana caranya. Nah, ini ada persamaan yang bisa kalian gunakan, yaitu BEP sama dengan FC fix ya, fixed cost. Jadi FC ini adalah biaya tetap dibagi price, harga per unit, dikurangi biaya tidak tetap per unit. Nah, jadi ini garis bawah ya. Jadi biaya tetapnya per unit ya. Kalau biaya tidak tetapnya per unit. Tetapi kalau biaya tetap itu keseluruhan ya. Nah, jadi nah, ini warna apa nih? Bentar ya, warnanya saya ganti. Ini saya warna biru. Nah, ya. Misalnya di sini kita ketahui misalnya FC-nya kelihatan nggak, Mil? Tulisan Bapak, Mil? Tulisannya kelihatan? Aman Pak Dadan? Kelihatan. Oh, aman ya? Oke. Misalnya FC-nya adalah 700.000 misalnya ya. Kemudian variable cost-nya ya, dengan harga misalnya harga jualnya 500.000 gitu ya. Kemudian variable cost-nya sorry, kegedean kalau segini mah ya. Sebentar, ulangi ya. Oke, misalnya tadi variable cost-nya misalnya 700.000 gitu ya. Kemudian fixed cost-nya 700.000, kemudian harga jualnya misalnya 50.000 gitu ya. Kemudian misalnya variable cost-nya 15.000. Ini misal ya. Nah, ini 15.000 per unit ya pengeluarannya. Sementara harganya 50.000. Di sini sudah terlihat pasti keuntungannya ya besar ya. Nah, caranya bagaimana? Berarti caranya adalah menghitung BEP unit gitu ya. Menghitung BEP unit itu sama dengan, berarti tadi rumusnya adalah FC bagi P dikurangi VC ya. FC-nya adalah 700.000 dibagi 50.000 dikurangi 15.000. Oke, jadi berapa? 700.000 dibagi 50 kurangi 15.000 adalah 35.000. Oke, hasilnya berapa? Berarti hasilnya adalah 20 unit ya. Artinya apa? Kalau misalnya kita bisa menjualkan barang sebanyak 20 unit, itu artinya kita sudah balik modal ya, sudah titik impas. Artinya kita tidak rugi tapi juga tidak untung. Berarti kalau ingin untung berarti harus lebih dari 20 unit ya. Kalau mengalami kerugian. Nah, ini yang dinamakan BEP unit.
Nah, kalau yang ditanyakannya BEP rupiah, maka kalian tinggal kalikan saja, ya. Berarti BEP rupiahnya berapa? Ya. BEP rupiahnya, jadi kalian tidak usah pakai rumus yang baru untuk menghitung BEP rupiah, tinggal dikalikan BEP unitnya adalah 20 dikali berapa? Harga 1 unit. Harga 1 unit adalah 50.000. Maka BEP rupiahnya adalah 1 juta ya. Nah, artinya apa? Kalau kita bisa menjualkan misalnya dalam 1 bulan adalah dalam 1 bulan itu adalah 1 juta, dapat mendapatkan keuangan sebesar 1 juta pendapatannya, maka itu sudah dikatakan BEP ya, break even point gitu ya. Jadi kalau unitnya adalah 20 unit, kalau break even point rupiahnya adalah 1 juta. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Nanti soalnya bisa kedua-duanya ya, bisa BEP unit, bisa juga BEP rupiah, atau bahkan bisa mencari komponen-komponen lain. Ya. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Tidak ada? Oke, coba misalnya saya punya harga jual ya, harga jualnya misalnya 30.000 misalnya ya. Harga jualnya 30.000, kemudian harga jualnya 60.000 ya. Harga jualnya 60.000, kemudian variable cost-nya 30.000 ya. Kemudian fixed cost-nya 600.000 ya. Berarti berapa BEP rupiahnya? Coba dihitung. BEP rupiahnya berapa? Coba dihitung semua ya. Tadi harganya 60.000 ya, kemudian variable cost-nya 30.000 dan fixed cost-nya 600.000. Berapa BEP rupiahnya? Pak, harga 60.000 terus gimana ya? Harganya 60.000, kemudian variable cost-nya 30.000 dan fixed cost-nya biaya tetapnya 600 BEP rupiahnya. Hitung unitnya doang, Pak. BEP rupiah, BEP rupiah. Jadi BEP rupiah itu tinggal BEP unit dikali harga per 1 unitnya. Gitu. 20, Pak. Berapa Gilang? 20. 20 itu apa? BEP unit ya? 120 bukan 120. Nah, berarti kalau BEP rupiahnya tinggal 20 dikali harganya berapa? 60.000. 60.000. Jadi berapa? 1,2 1,2 apa? ribu rupiah, bukan? 1.200.000. Iya, Pak. Iya, ya 1.200.000 ya. Oke ya. Bisa yang lain? Masih ada yang bingung? Yang lain masih ada yang bingung? Bisa ya? Jadi tinggal tadi 600.000 dibagi 60.000 dikurangi 30.000. Nanti hasilnya 20 unit. Nah, 20 unit itu adalah BEP untuk unit. Ya, untuk menghitung BEP rupiah tinggal kalikan tinggal kalikan harga 1 unitnya yaitu 60.000
ya. 60.000 kali 20 maka hasilnya adalah 1.200.000 ya. Oke. Oke, kita masuk lagi, lanjut lagi. Nah, ini ya. Jadi gitu ya, hitungnya tinggal kalian kalikan dengan rumus ini. Oke, kalau tidak ada pertanyaan kita lanjut ya. Nah, berikutnya adalah ini tentang perbedaan antara biaya tetap dan biaya variabel ya. Jadi tadi ada bahasa fixed cost dan ada bahasa variable cost ya. Sebentar. Jadi ada bahasa variable cost ya. Dan bahasa fixed cost ya. Nah, fixed cost yaitu biaya tetap ya, biaya yang tidak berubah karena pengaruh jumlah produksi. Jadi mau produksi 1, produksi 2, produksi 3 ya atau berapapun jumlah produksi, maka biaya tetap itu akan tetap jumlahnya dalam 1 bulan misalnya ya. Sedangkan biaya variabel itu adalah atau variable cost ya, yaitu biaya yang dipengaruhi oleh jumlah produksi. Artinya apa? Ketika jumlah produksinya banyak, maka biaya variabelnya juga bertambah ya. Ketika kita mengurangi jumlah produksi, maka biayanya berkurang. Maka itulah yang dinamakan biaya variabel atau variable cost ya. Nah, jenis-jenis biaya variabel ya ini ada beberapa contoh. Yang pertama adalah biaya bahan baku. Jelas bahan baku ini tergantung jumlah yang diproduksi ya. Semakin banyak yang diproduksi, otomatis biaya bahan baku akan semakin besar ya. Nah, jadi contoh biaya variabel yang pertama adalah biaya bahan baku produksi ya. Jadi mulai dari intrinsik barang sampai pengemasan. Kemudian yang kedua contohnya lain adalah biaya distribusi produk. Ya, ini juga bisa berpengaruh dengan mengirimkan sedikit dan banyak itu akan berpengaruh terhadap jumlah gitu ya. Kemudian komisi penjualan, ya ini juga bisa dimasukkan ke dalam jenis biaya variabel atau biaya overhead gitu ya. Nah, apa biaya overhead? Nanti di sini ada ya. Jadi adalah pengeluaran tambahan yang tidak berkaitan langsung dengan proses bisnis atau produksi yang dilakukan. Ya ini contohnya misalnya perusahaan manufaktur yang tugas utamanya adalah mengelola bahan baku hingga menjadi produk jadi siap jual. Maka contoh dari biaya overhead ini adalah tarikan pajak, asuransi karyawan, tarik sewa tempat, perlengkapan APK, dan gaji penjaga keamanan. Bahkan mungkin kalaupun ada kejadian misalnya pencurian mesin misalnya ya, itu bisa masuk ke dalam biaya overhead. Jadi biaya overhead ini adalah pengeluaran tambahan ya yang tidak berkaitan langsung dengan proses bisnis atau produksi yang dilakukan. Nah, ini adalah masuk ke dalam jumlah biaya variabel atau jenis biaya variabel. Sedangkan di jenis biaya tetap ya, nah ini adalah biaya sewa gedung ya. Contoh biaya tetap pertama adalah pengeluaran untuk sewa properti seperti gedung, tanah, dan sebagainya. Ini masuk ke dalam jenis biaya tetap. Artinya tidak berpengaruh terhadap produk ya, tidak pengaruh terhadap jumlah produksi. Kemudian biaya asuransi ya, contoh kedua adalah biaya asuransi. Kemudian pajak bumi dan bangunan, biaya penyusutan. Biaya penyusutan ini adalah biaya penyusutan alat ya, karena alat itu ketika sudah terpakai maka ketika kita jual lagi pasti akan nyusut harganya. Jadi bahasanya adalah biaya penyusutan. Kemudian tagihan air dan listrik dan biaya tenaga kerja. Nah, ini biaya tenaga kerja ini sebetulnya bisa masuk ke dalam biaya jenis jenis biaya tetap, tapi bisa juga sebetulnya masuk ke jenis biaya variabel. Kira-kira pada produksi apa ya kalau misalnya masuk ke dalam jenis biaya variabel? Bisa diberikan contoh nggak? Kalau misalnya biaya tenaga kerja ini, nah ini ya, ini bisa masuk di sini, tapi bisa masuk juga di sini, ya. Kira-kira contohnya seperti apa?
Kira-kira contohnya seperti apa? Ini ada siapa ya? Gaji karyawan. Ya, gaji karyawan. Nah, kapan gaji karyawan ini masuk ke dalam biaya tetap, tapi kapan juga biayanya itu masuk ke dalam biaya variabel? Pas lembur gitu Pak. Pas lembur gitu Pak. Gimana? Gilang? Pas lembur. Enggak, Bapak barusan gimana? Pas lembur misalkan gitu Pak, masuk ke variabel. Bentar. Ini agak lep-lepan nih Bapak. Gimana? Gilang bisa diulangi lagi? Pas lembur gitu Pak, jadi masuk ke variabel. Padadannya keluar ya? Kayaknya sinyalnya nggak terlalu bagus. Ditunggu aja. Mungkin nanti dilanjut. Ya, ditunggu sebentar ya. Pak Dadannya masih rekoneksi sebentar. Ibu ingatkan lagi, bagi yang belum mengisi presensi, silakan diisi dulu. Kalau tadi baru mengisi yang agama, dilanjut sama PKWU ya.
Oke, suara Bapak terdengar? Ada Pak. Ada. Oke, mohon maaf tadi agak terganggu sedikit ya, tapi ini kenapa formatnya jadi begini? Sudahlah. Ya, oke. Tadi kita bahas tentang biaya tetap dan biaya tidak tetap ya. Kita lanjutkan lagi. Jadi tadi yang dimaksud gaji karyawan atau apa ya? Ya gaji pegawai gitu ya. Itu bisa saja masuk ke biaya tetap gitu ya. Kalau seandainya si karyawan itu digaji tetap walaupun produksi yang dihasilkan tidak dilihat. Tapi ada juga biaya karyawan gitu ya yang berpengaruh terhadap produksi. Misalnya dia digaji sejumlah produk yang dihasilkan. Misalnya ketika dia menghasilkan satu produk dia digaji berapa ribu misalnya ya, berarti 10 produk berarti 10 dikali berapa ribu begitu. Nah, itu berpengaruh terhadap jumlah produk. Berarti itu nanti dimasukkannya ke dalam biaya variabel gitu ya. Nah, tetapi pada umumnya kalau di karyawan-karyawan perusahaan-perusahaan besar berarti masuknya ke biaya tetap karena si gaji karyawan itu digaji tetap tidak berdasarkan jumlah produk ya yang dihasilkan. Gitu. Jadi bisa saja dia masuk ke biaya tidak tetap ya kalau tadi ya dipengaruhi oleh jumlah produk. Gitu ya. Jadi prinsipnya biaya tetap itu tadi adalah biaya yang tidak terpengaruh terhadap jumlah produksi, sedangkan biaya variabel biaya yang dipengaruhi oleh jumlah produk. Ya. Oke. Ada pertanyaan dulu sampai sini? Tidak, Pak. Tidak ada ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Bapak tidak akan menampilkan slide ya. Kayaknya bermasalah di sana. Nah, berikutnya adalah keuntungan. Menghitung keuntungan atau laba ya. Itu adalah pendapatan yang dihasilkan dikurangi biaya produksi. Nah, biaya produksi ini adalah biaya tetap dan biaya variabel ya, biaya tetap dan biaya tidak tetap. Misalnya tadi kalian menghitung jumlah biaya variabelnya tadi adalah 30.000 misalnya ya. Kemudian biaya tetapnya 600.000. Tadi kan segitu ya. Misalnya kita bisa menjual produk 20 misalnya ya. 20 itu berarti berapa? Biaya variabelnya berarti 20 kali 30 600.000 ya. 600.000 ditambah 600.000 biaya tetap. Berarti pengeluarannya adalah 1.200.000. Seandainya kita bisa mendapatkan ya dalam satu bulan itu misalnya 2 juta ya, berarti keuntungan bersihnya atau labanya berapa? Berarti tinggal pendapatan 2 juta tadi dikurangi 1.200.000, hasilnya berapa Gilang? 800.000. Gitu ya. Nah, jadi kalian bisa menghitung seperti itu. Karena nanti ada soalnya menghitung keuntungan. Kalau seandainya dapatnya misalnya 1 juta, berarti rugi atau untung? Karena tadi biaya produksinya totalnya 1.200.000. Kalau kita dapat 1 juta, berarti Rugi. Ruginya berapa? Ruginya 200.000. Nah, gitu ya. Kalian tinggal cek aja nanti ya, karena pertanyaannya bisa untung, bisa rugi, tergantung nominal yang cocok gitu ya. Jadi pilihan gantinya nanti di sana. Oke, kemudian berikutnya adalah dampak positif dan negatif persaingan usaha ya atau persaingan bisnis. Nah, di sini Bapak sebutkan saja pertama dampak positif untuk dampak positif ya. Untuk dampak positif yang pertama adalah mendorong pebisnis meningkatkan kualitas produk. Ya, jadi dengan adanya persaingan ini justru dampak positifnya adalah dia bisa mendorong pebisnis itu untuk meningkatkan kualitas produk. Kemudian yang kedua tentunya memprioritaskan kepuasan pelanggan, kemudian mengembangkan kreativitas sumber daya manusia, kemudian membantu menanggulangi kemiskinan dan menyerap tenaga kerja. Ini mungkin dampak positif dari persaingan bisnis. Tetapi di sisi lain ada juga dampak negatif ya.
yaitu bisnis baru sulit dibangun karena persaingan terlalu kuat, ya. Kemudian barang harga sehingga perang harga gitu ya, sehingga sulit bagi pebisnis untuk memperoleh keuntungan yang telah diperuntukkan sejak awal. Jadi karena ada perang harga, otomatis harganya ditekan serendah mungkin sehingga tadi ya keuntungannya tidak sesuai dengan yang direncanakan sebelumnya. Kemudian terjadi pelanggaran etika karena persaingan bertransformasi menjadi kegiatan tidak sehat. Juga mungkin adanya monopoli bisnis. Nah, ini mungkin barangkali dampak-dampak negatif ya dari persaingan usaha. Ya, nanti di dalam soal ada dampak positif, ada dampak negatif, nanti tinggal dilihat saja mana yang dampak positif, mana yang dampak negatif ya. Oke, kemudian berikutnya adalah metode full costing. Nah, pernah mendengar kata full costing? Full costing, cost tapi full. Nah, itu ya. Jadi ini adalah suatu metode dalam penentuan harga pokok suatu produk dengan memperhitungkan semua biaya produksi, seperti biaya bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, biaya overhead pabrik, dan biaya overhead pabrik tetap. Jadi ini semua dihitung, maka itu dikatakan metode full costing. Jadi kalau memperhitungkan seluruh, gitu ya, dalam menentukan harga pokok produk, maka itu dinamakan full costing, ya. Nanti ada soalnya, ya. Kemudian berikutnya adalah teknologi atau revolusi industri 4.0, ya. Ini ada 5 macam, ya. Nah, nanti kalian tinggal yang pertama dikaitkan dengan Internet of Things, ya. Jadi ini berkaitan dengan penggabungan mesin digital, nah, ya. Kemudian yang kedua berkaitan dengan big data, yang ketiga artificial intelligence, kemudian yang keempat cloud, ya, computing, kemudian yang kelimanya adalah additive manufacturing. Nah, nanti kalian tinggal cocokkan ya pertanyaan dari 4.0 ini yang mana gitu ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah berkaitan dengan sampah organik dan anorganik. Ya, nanti kalian disuruh melihat atau mencari mana yang bisa digunakan untuk kerajinan ya dari sampah yang ada atau dari limbah yang ada ya. Tentunya limbah-limbah yang mana yang bisa digunakan, nanti kalian disuruh mencari itu ya. Nah, kemudian satu lagi adalah tentang smart home ya. Jadi smart home system ini adalah mengacu pada pengaturan rumah yang nyaman, di mana peralatan dan perangkat dapat dikontrol secara otomatis dari jarak jauh, ya. Dari mana saja dengan koneksi internet. Ini namanya smart home, ya. Jadi nanti ada pertanyaan tentang smart home, ya. Kalian tinggal cocokkan, ya. Di mana smart home ini tadi pengaturan dari jarak jauh, ya, dengan menggunakan internet. Oke. Nah, kita coba beberapa pertanyaan-pertanyaan ya. Mungkin kalian bisa jawab di chat. Bentar, mana ini? Oke, beberapa pertanyaan-pertanyaan ya. Coba misalnya ini ada pertanyaan tentang baterai smartphone ya. Baterai smartphone dengan kapasitas 1000 mAh ya, dicas dengan fast charger 200 mAh. Berapa lama baterai tersebut penuh? Berapa? 5 jam gitu Pak, dibagi 5 jam ya. Oke, jadi itu berkaitan dengan kemampuan dia mengisi ya. Jadi 1000, kemampuan mengisinya adalah tadi 200 mAh. Berarti nanti dia bisa terisi dalam waktu 5 jam ya. Nah, ini caranya seperti itu ya. Oke. Kemudian
berkaitan dengan ya, kita cocokin dulu. Nah, dalam teknik ya, di dalam teknik kerajinan tangan yang proses pembuatannya dipahat ya. Kira-kira bahan apa yang bisa digunakan dengan teknik memahat? Kayu, Pak. Kayu. Selain kayu, Sabun. sabun. Selain sabun, ada lagi yang lain? Batu, Pak. Batu. Oke ya. Nah, kalau logam bisa nggak logam? Logam bisa tidak? Logam bisa tidak kira-kira? Sulit ya. Kardus bisa? Enggak. Tidak ya. Kaca bisa kaca? Enggak. Oke ya, jangan. Jadi nanti kalian disuruh mencari tentang tadi ya, kerajinan tangan yang bisa dilakukan secara dipahat ya. Nah, kemudian ini nih. Oke. Nah, misalnya gini, limbah kerajinan dalam bentuk taplak meja terbuat dari limbah tekstil berbentuk. Nah, kira-kira bentuk apa yang bisa digunakan untuk limbah kerajinan dalam bentuk taplak meja? Kira-kira bentuknya seperti apa? Batik. Dalam bentuk apa? Bentuknya. Bentuknya lingkaran atau jajaran genjang? Mungkin lebih tepatnya apa? Persegi ya, 4 persegi panjang. Nah, itu untuk ukuran atau bentuk limbah kerajinan yang bisa dibentuk untuk taplak meja, ya. Nah, itu beberapa contoh ya. Kemudian di sini ada nih, misalnya gini ya. Ada potongan jahitan, ada serpihan kayu, ada limbah jagung, ada daun pisang, ada botol plastik. Ya. Tadi ya, ada potongan jahitan, ada serpihan kayu, ada daun pisang, ada limbah jagung, ada botol plastik. Kira-kira dari macam-macam yang disebutkan tadi, mana yang bisa digunakan untuk bahan kerajinan ya berbahan limbah? Kira-kira yang mana? Yang mana kira-kira? Yang mana kira-kira dari kelima macam ini? Mil, yang mana Mil? Amil lo terus dan ndak amil ngejawab. Mil. Dari kelima ini mana kira-kira Mil yang bisa digunakan sebagai bahan kerajinan limbah? Saya masih kurang ngerti juga Pak. Limbah jadi maksudnya bisa atau gimana? Jadi ya yang bisa digunakan untuk kerajinan berbahan limbah. Bisa lima-limanya? Potongan jahitan, serpihan kayu, limbah jagung, daun pisang, sama botol plastik. Serpihan kayu gitu Pak tadi. Botol plastik, dari Pak. kelima Botol ini, plastik gitu.
Dari kelima ini yang bisa yang mana saja? Dari kelima ini. Botol, Pak. Oh gitu Pak. Botol bisa. Kalau limbah jagung bisa tidak? Pernah melihat kerajinan dari bahan limbah jagung? Nanti busuk kan, Pak. Limbah jagung yang dikeringkan loh. Kulitnya itu kan bisa dikeringkan. Oh iya, bisa itu juga. Pernah lihat ya? Bisa ya. Kemudian serpihan kayu. Pernah lihat juga? Pernah. Bisa ya? Oke. Kemudian potongan jahitan. Bisa ya? Oke, berarti yang tidak memungkinkan dibuat adalah daun pisang, ya. Karena tadi ya memang kalau daun pisang kecuali memang harus diolah dulu ya. Tetapi kalau secara ini daun pisang ini agak sulit untuk digunakan sebagai bahan kerajinan, ya. Nah, itu ya. Oke, kemudian kalau perbedaan antara limbah organik dan anorganik, kalian tahu perbedaannya? Apa bedanya? Apa bedanya antara limbah organik dan anorganik? Karena kita kemarin kan membuat kerajinan dari bahan limbah ya, tetapi limbah yang digunakan ya, limbah yang mana? Nah, kita harus tahu dulu ya, perbedaan antara limbah organik dan anorganik. Apa bedanya? Apa Gilang? Bedanya Gilang? Limbah organik sama anorganik, Pak. Yang organik? Kalau organik dari bahan-bahan alam bisa membusuk. Kalau anorganik lebih Contohnya? Limbah organik sampah dapur. Kalau anorganik kayak botol plastik bekas, styrofoam. Oke. Ya. Tadi memang kuncinya satu ya. Tadi bisa membusuk ya di organik. Jadi kalian bisa memilih nanti di dalam soalnya yang termasuk ke dalam sampah organik dan non organik untuk bahan limbah ya. Oke. Kemudian posting sudah tadi. Nah, misalnya begini ya, pertanyaan begini. Bahan baku produk kerajinan dapat diperoleh gratis dari rumah tangga atau pabrik yang membuang limbah. Tetapi ada kalanya untuk melengkapinya kita juga harus membeli dari para pengepul limbah. Ya. Nah, biaya pembelian limbah merupakan salah satu unsur biaya produksi yang berupa biaya apa? Jadi biaya pembelian limbah ini termasuk unsur biaya produksi yang berupa apa? Tetap ya, Pak. Gimana? Tetap. Biaya tetap. Kenapa biaya tetap? Harus beli limbah kan. Oke, Buat kalau limbah itu apa tadi? Limbah itu dijadikan sebagai bahan baku ya? iya, Pak. Sebagai bahan baku. Oke, sebagai bahan baku produk gitu ya. Nah, yang dipengaruhi oleh jumlah produk ya itu dinamakan adalah biaya variabel. Nah, berarti biaya ini termasuk ke dalam biaya variabel karena dia masuk ke dalam biaya bahan baku. Karena salah satu contoh biaya variabel ini adalah biaya bahan baku. Artinya, bahan baku itu sangat dipengaruhi oleh jumlah produk. Produknya lebih banyak, otomatis bahan bakunya juga biaya bahan bakunya lebih tinggi, gitu ya. Nah, jadi pertanyaan tadi itu jawabannya adalah biaya bahan baku atau masuk ke dalam biaya variabel, ya. Oke, bisa?
Paham? Oke, pertanyaan berikutnya nih ya. Limbah botol plastik yang sudah tidak terpakai dapat kita jadikan sebagai kerajinan apa saja? Limbah botol plastik yang sudah tidak terpakai kira-kira dapat dijadikan sebagai kerajinan berupa apa? Kira-kira apa jawabannya? Celengan. Celengan, oke. Kemudian apa lagi? Tempat pensil bisa? Tempat pensil bisa ya. Kemudian kincir angin, kemudian pot bunga, ya. Kemudian juga mungkin bisa membuat hiasan, bunga hiasan, gitu ya, dan lain sebagainya. Nah, itu adalah beberapa limbah botol plastik yang bisa digunakan untuk kerajinan, ya. Kalau plastik, botol, kertas itu masuk ke organik atau anorganik? Anorganik, Pak. Organik ya atau non organik ya. Oke. Oke, satu lagi ya. Misalnya ini ada pertanyaan seperti ini. Tadi dikaitkan dengan industri 4.0 ya. Ada 5 kan tadi ya. Yang pertama mungkin Bapak tanya peralatan teknologi terapan yang pada mulanya dilakukan secara manual akan mulai bergeser dengan diterapkannya teknologi informasi pada teknologi terapan. Nah, salah satu teknologi yang berkembang dengan hadirnya industri 4.0 adalah berarti masuknya kemana? Peralatan teknologi terapan yang bisa menggeser ya diterapkannya teknologi informasi pada teknologi terapan. Kira-kira yang mana nih? Dari kelima tadi. Apakah adiktif atau cloud atau artificial atau big data atau internet of things? Yang mana kira-kira? Yang gimana tadi, Pak? Pertanyaannya ya. Jadi pertanyaannya, peralatan teknologi terapan yang pada mulanya dilakukan secara manual akan mulai bergeser dengan diterapkannya teknologi informasi pada teknologi terapan. Nah, salah satu teknologi yang berkembang dengan hadirnya industri 4.0 adalah apakah Internet of Things atau Big Data atau apa dari kelima tadi. Jadi berkaitan dengan internet, ya, berkaitan dengan informasi teknologi, berarti masuknya ke yang pertama ya. Sebentar, Bapak bisa tampilkan nggak? Oh, tidak bisa. Oh, bisa. Oh, kita tidak bisa. Ya sudah, ya. Jadi, ya, kelima itu yang pertama tadi adalah Internet of Things, ya, merupakan penggabungan mesin digital, mekanis serta komputasi untuk menjalankan berbagai fungsi ya melalui komunikasi yang terhubung dengan internet. Hal ini dapat menghilangkan interaksi antar manusia serta interaksi dengan komputer. Nah, jadi untuk yang tadi yang Bapak tanyakan ya berkaitan dengan peralatan teknologi terapan, berarti itu nanti hubungannya dengan Internet of Things ya. Jadi poin pertama dari industri 4.0. Ya, oke. Barangkali mungkin sampai situ dulu karena waktunya sudah jam 3 lebih. Mohon maaf tadi ada kendala ya. Mudah-mudahan tidak mengganggu kalian dalam belajar.
dan mudah-mudahan besok kalian bisa mengerjakan dengan baik ya dan mendapatkan nilai yang terbaik, karena itu nanti akan dijadikan juga salah satu nilai untuk penilaian PKWU. Itu saja barangkali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.